Ini ya, ada start dan end. Contoh pemenuhan pesanan secara sederhana. Ini contoh pemenuhan pesanan. Misalkan ada pembelian kita terima atau order kita terima, kemudian kita konfirmasi pesanannya atau ordernya, kemudian kita mendapatkan alamat pengiriman, ya, kemudian produk dikirim, kemudian ada invoice yang dikeluarkan, dan adanya pembayaran, kemudian order diarsip, dan bisa pada akhirnya adalah pemesanan terpenuhi, gitu ya. Nah, tipe proses model itu ada 3, proses flowchart. Teman-teman sudah pada tahu ya kalau flowchart itu gimana. Kemudian ada yang kedua, business process model annotation, BPMN. BPMN ini jadi khusus untuk menggambarkan proses bisnis. Kalau yang flowchart ini juga sebenarnya bisa menggambarkan proses bisnis, tapi ini lebih sederhana ya, dan bentuknya cenderung vertikal, bawah ya, vertikal. Kalau yang BPMN ini prosesnya horizontal ya, biasanya horizontal. Lalu kalau yang BPMN ini lebih detail, lebih kompleks dan lebih rumit, dan notasinya lebih banyak. BPMN, jadi banyak simbol-simbol yang bisa digunakan untuk menjelaskan suatu proses di BPMN. Kalau flowchart ini kan cuma standar ya, seperti ada persegi panjang, kemudian ada yang elips, ada yang trapesium, ada yang jajar genjang, ada yang belah ketupat ya, decision. Kalau yang BPMN ini lebih banyak simbol-simbolnya. Kemudian ada data flow diagram. Data flow diagram ini adalah diagram yang menggambarkan suatu aliran data di sebuah proses atau sistem. Nah, kita pelajari lagi ya flowchart. Teman-teman pasti sudah sangat paham ya, karena kan sudah semester 3, jadi saya rasa teman-teman sudah mahir dalam membuat flowchart. Nah, proses flowchart itu diagram yang menunjukkan urutan kegiatan. Urutan kegiatan, flowchart itu urutan kegiatan, kemudian kalau BPMN juga urutan kegiatan ya. Biasanya banyak dipergunakan di berbagai industri karena bentuknya sederhana, jadi mudah untuk dipahami. Karena flowchart ini lebih simpel, jadi orang itu lebih mudah memahami flowchart daripada BPMN. Nah, ini adalah simbol-simbol pada flowchart. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini untuk flow direction simbolnya, untuk aliran proses, menunjukkan aliran proses. Kemudian ini ada terminator ya, terminator ini untuk start dan stop atau end. Kemudian ada connector simbol. Connector simbol ini digunakan untuk misalkan dalam satu halaman gitu ya, sampai bawah nggak cukup, dilanjutkan di sebelahnya, tapi dalam satu halaman yang sama ini menggunakan ini, dikasih ini. Jadi ini misalkan sampai bawah itu ada kelanjutannya, dilanjutkan di sebelahnya dalam satu halaman. Kalau yang konektor simbol itu jika halamannya berbeda, misalnya nggak cukup, dalam satu halaman tidak cukup menggambarkan sebuah flowchart, bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya menggunakan konektor simbol. Tuh. Sudah pernah pakai ini kan konektor simbol ini ya? Sudah toh, mesti nih. Jadi kalau teman-teman itu kan kebanyakan pakai ini ya. Ini pastilah flow direction itu pakai, kemudian terminator juga pasti pakai. Dan processing simbol ini pasti teman-teman juga pakai. Nah, ini bisa dipakai juga ini ya, konektor simbol ini. Kalau nggak cukup halamannya. Kemudian ada yang seperti trapesium ya, bentuknya trapesium. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi bukan secara manual ya, bukan dengan komputer pakai ini. Kemudian ada simbol decision, nah ini sudah biasa dipakai ya. Kemudian ada simbol input output, ini juga biasa dipakai.
Biasanya sebelum ke proses ada terminator dulu, start, kemudian di bawahnya start ada simbol input ini. Inputnya datanya apa, kemudian ada proses apa. Seperti itu. Biasanya gitu. Kemudian ada simbol manual input. Simbol untuk memasukkan data secara manual. Kemudian ada simbol preparation. Simbol preparation ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Ini disimpan gitu di dalam storage ya. Kemudian ada simbol predefined process, simbol yang digunakan untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprosedur. Subprosedur ya, misal ada proses, kemudian di proses itu ada beberapa subbagian atau subprosedur. Nah, ini pakai ini ya. Kemudian ada simbol display, ini jarang dipakai ya. Ini untuk menampilkan output ini. Kemudian simbol disk online storage ini juga jarang dipakai. Simbol magnetic tape unit juga jarang dipakai. Ini juga jarang dipakai. Simbol punch card itu juga jarang dipakai. Kemudian ada simbol dokumen. Nah, kalau simbol dokumen ini sering ya juga dipakai ya, sering dipakai kalau simbol dokumen untuk menyatakan bahwa ada input berupa dokumen. Biasanya kalau input berupa dokumen pakai ini, ya. Atau outputnya, input atau outputnya. Sama. Nah, ini contoh proses flowchart ya. Gampang ya, kalau misalkan startnya mulai dari terminator tadi, kemudian ada decision, apakah sudah bangun, nah, kalau belum berarti harus bangun tidur, kemudian kalau sudah berarti segera mandi, pakai baju, terus kemudian lapar, apakah lapar, kalau lapar ya sarapan, kalau enggak lapar ya langsung mau berangkat ke perkuliahan. Nah, sebelumnya ada decision terlebih dahulu, berapa menit sebelum kelas. Jika kurang dari 15 menit, maka perlu naik motor. Atau kalau 30-15 menit naik angkot, kalau lebih dari 30 menit jalan kaki. Dan ya, sampailah di kampus ya. Nah, ini coba teman-teman, kan ada salah satu atau beberapa yang mungkin mau menjelaskan proses flowchart ini. Silakan yang ingin menjelaskan proses flowchart ini. Ayo. Saya ingin mencoba, Bu. Pada flowchart pendaftaran anggota perpustakaan, yang pertama ada mulai, kemudian melengkapi formulir pendaftaran. Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran. Oke, selanjutnya formulir pendaftaran diinputkan di entry. Ya, ini kamu kalau menjelaskan ini Ramadhani, ini jelaskannya pertama pendaftar melengkapi formulir pendaftaran. Kemudian sehingga ada dokumen berupa formulir pendaftaran. Nah, lalu dilanjutkan petugas mengentry gitu ya. Oh ya, Bu. Ya, coba dibaca seperti itu. Ya, kemudian dilanjut dengan petugas mengentry formulir pendaftaran. Setelah petugas mengentry formulir pendaftaran, kemudian sistem informasi perpus mengecek kelengkapan isian. Jika isian lengkap, maka data formulir akan tersimpan. Jika tidak,
sistem akan mengembalikan pada menu pendaftaran, formulir pendaftaran. Ya. Kemudian jika data formulir sudah tersimpan, maka kartu anggota akan mencetak kartu anggota. Kemudian kartu anggota tercetak dan selesai. Oke, ya, Mas Dani. Terima kasih. Jadi ini kan ada proses pendaftaran anggota perpustakaan ya namanya ya. Ini proses anggota perpustakaan adalah nama proses. Kemudian di dalam proses itu ada 3 aktor, ya 3 aktor. Ada pendaftar, petugas, sama sistem informasi perpus. Sistem informasi perpus ya. Nah, dimulai dari pendaftar. Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran sehingga menghasilkan dokumen atau menghasilkan formulir pendaftaran ya, menghasilkan formulir pendaftaran. Dari formulir pendaftaran ini sebagai acuan bagi petugas untuk mengentry formulir pendaftaran ke sistem informasi perpus. Kemudian di sistem informasi perpus itu ada proses pengecekan kelengkapan isian. Ya. Nah, jika isian lengkap, maka data formulir disimpan di database. Ini database ya. Database, kemudian setelah disimpan, kemudian sistem informasi akan mencetak kartu anggota sehingga pendaftar mendapatkan kartu anggota dan selesai. Kalau tidak, isian tidak lengkap, maka sistem ini akan memberikan dikembalikan lagi ya ke pendaftar untuk formulir pendaftarannya dilengkapi lagi ya sampai selesai dan kartu anggotanya tercetak gitu ya. Oke. Kemudian ada tipe proses model, business process model annotation. Jadi BPMN singkatannya biasanya kalau di jurnal-jurnal itu BPMN. Nah, BPMN ini adalah sebuah open platform untuk pemodelan yang memiliki tujuan memahami kondisi sekarang dan merancang untuk masa depan. Jadi ini lebih fokus untuk menggambarkan sebuah proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi untuk menggambarkan proses bisnisnya saat ini dan sebagai acuan atau sebagai dasar untuk merancang proses bisnis di masa depan. Ya, atau redesign lah ya, maksudnya redesign untuk proses bisnis masa depan. Kalau yang flowchart tadi, itu kan fokusnya bukan proses bisnis, tapi juga bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah proses di dalam sistem informasi. Ya, kalau flowchart tadi, atau kalau kita bikin, kalau biasanya kan kalau sebuah programmer atau sistem analis akan membuat sebuah sistem informasi, pasti dia akan menggunakan flowchart untuk dijelaskan kepada programmer. Dia bikin flowchart, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bentuk codingan oleh programmer. Itu biasanya sistem analis ya. Itu biasanya menggunakan flowchart, bukan BPMN. BPMN ini fokus ke proses bisnisnya ya. Nah, simbol-simbol BPMN seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu sangat banyak ya. Sangat banyak dan bermacam-macam. Kalau di flowchart itu kita pakai simbol terminator ya, atau start end-nya itu pakai elips ya, elips to apa itu ya, lonjong gitu ya pokoknya. Kalau yang di BPMN itu adalah bulat. Tapi bedanya kalau BPMN ketika start itu bulatnya ini tipis ya, garisnya tipis. Kalau N dia tebal, bulatannya tebal. Jadi ini adalah first step ya, ini untuk startnya. Jadi garisnya tipis ini. Kemudian ada eksklusif simbol. Eksklusif simbol ini untuk percabangan suatu kondisi. Nah, misalkan laporan akan diterima jika pimpinan itu menyetujui, ya kayak decision gitu ya, decision making. Decision kalau yang di
Flowchart itu kan belah ketupat biasa. Kalau ini ada X-nya gini di tengahnya. Ini namanya eksklusif simbol. Nah, kemudian ada paralel simbol. Paralel simbol ini untuk menjelaskan proses yang berjalan secara bersamaan. Jadi ada paralel, namanya juga paralel ya. Jadi ada proses yang dikerjakan secara bersamaan, tidak perlu menunggu proses satu selesai. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan prosesnya. Secara bersamaan dalam satu waktu. Ya. Nah, eksklusif simbol sama paralel simbol ini termasuk simbol BPMN gateway. Ya, yang bentuknya nanti belah ketupat. Ini kan kalau ini yang eksklusif simbol ya atau decision ya, dia kan pakai yang X ini ya. Kalau yang paralel itu di tengahnya ada plus ya. Tapi sama-sama bentuknya adalah belah ketupat. Ini juga belah ketupat. Nah, ini namanya adalah BPMN gateway. Nanti kita pelajari di next slide ya tentang macam-macam BPMN gateway. Kemudian ada tag simbol. Ya, tag simbol itu adalah aktivitasnya atau kegiatannya. Bentuknya sama dengan flowchart, yaitu persegi panjang. Nah, kemudian ada N. N event simbol. Nah, ini adalah untuk mengakhiri sebuah proses. Nah, jadi bulatannya lebih tebal ya. Kalau yang tadi kan start itu garisannya tipis, kalau ini tebal. Ada juga yang terakhir ini adalah swim lines. Nah, ini untuk menaruh prosesnya, nanti nama prosesnya apa, kemudian nanti ini aktor-aktornya. Nah, kalau yang di BPMN itu biasanya kan saya bilang tadi adalah horizontal ya prosesnya. Jadi ini ke sini ya, ke kanan gitu, prosesnya ke kanan. Kalau yang tadi flowchart itu cenderung atau biasanya vertikal ya, ke bawah. Kalau yang ini ke kanan. Jadi di sini adalah nama prosesnya, kemudian di sini adalah aktornya. Nah, simbolnya tadi kan sangat banyak ya, nanti teman-teman eksplor sendiri. Di sini bisa dicek simbol-simbol untuk BPMN, sangat banyak. Oke, kemudian, nah ini contoh BPMN. Nah, ini adalah proses cuti atau izin ya. Jadi ada 3 aktor, yaitu ada atasan terkait, ada Departemen Human Resource, kemudian ada divisi terkait. Jadi dimulai dari karyawan. Jadi karyawan dari suatu divisi itu mengajukan rencana cuti atau izin kepada Departemen HR. Nah, kemudian Departemen HR mengecek jatah cuti atau izin dari karyawan tersebut. Nah, di sini ada 2 kondisi percabangan, di mana langsung minta persetujuan atasan atau diberitahu dulu jatah cutinya. Ya, diberitahu jatah cutinya. Kemudian setelah itu Departemen Human Resource itu setelah pemberitahuan jatah cutian kembali lagi juga meminta persetujuan atasan. Nah, jika atasan setuju maka jika atasan setuju ya di sini berarti ada decision lagi. Jika atasan menyetujui berarti pengajuan diterima dan Departemen HR mengupdate data cuti atau izin dan membuat rekapitulasi absen. Jadi ini kan ada paralel ya. Ini ada proses yang bisa dikerjakan secara paralel. Pengajuan diterima, lalu Departemen HR langsung mengupdate data cuti atau izinnya. Nah, jika ditolak maka ya selesai. Oke. Nah, kemudian ada tipe proses model data flow diagram. Nah, jadi sudah belajar tentang flowchart, kemudian belajar tentang BPMN, sekarang belajar tentang data flow diagram. Biasanya disingkat dengan DFD. DFD ya, itu adalah diagram yang menggambarkan aliran data di suatu proses atau sistem. Nah,
Ya, contoh DFD, ya ini seperti ini ya. DFD itu juga punya simbol-simbol. Ini simbol alirannya, yang panah-panah ini. Kemudian ini simbol aktornya ya. Kalau yang ini aktornya, yang persegi panjang ini aktornya, kemudian yang bulat ini adalah prosesnya. Nah ini simbol pada DFD. Aktor tadi merupakan entitas bentuknya seperti tadi, persegi panjang itu adalah entitas ya. Nah entitas itu bisa orang, bisa aktor, bisa organisasinya yang ditulis, bisa sistem penjualan atau sistem informasinya, jadi berupa kata benda ya. Bisa orang, bisa organisasi, atau bisa sistem informasi. Nah, yang bentuknya bulat tadi, atau nanti bisa juga disimbolkan dengan ini proses itu. Seperti ini bentuknya. Bulat tadi itu juga sama dengan ini, itu untuk menunjukkan proses. Nah, proses itu biasanya menggunakan kata kerja. Seperti biasa teman-teman udah tahu ya, kalau paham gitu ya, kalau proses itu kata-katanya adalah kata kerja. Kemudian ada aliran data. Nah, ini ada aliran data ya. Panah-panah ini ada yang kanan, ada yang ke kiri. Nah, kemudian ada data store atau penyimpanan database. Biasanya simbol database ini berada setelah simbol proses untuk menyimpan output pemrosesan. Biasanya data store ini dalam organisasi berupa gaji, data golongan karyawan, data biodata karyawan, dan lain-lain. Nah, bentar. Jadi ini adalah entitas. Nah, entitasnya di sini berupa orang ya. Ada anggota sama kepala koperasi. Kemudian ada prosesnya di sini bulat bentuknya. Ada peminjaman, proses peminjaman, ada proses angsuran, dan yang terakhir adalah proses pelaporan. Nah, ini panah-panah ini adalah aliran datanya. Misalkan data anggota. Data anggota itu berarti ada formulir data anggota yang bisa menjadi inputan ke proses peminjaman. Ya, jadi ada, kalau ini masuk ke sini berarti ini adalah input. Kalau ini keluar, jadi ada proses peminjaman, ada yang output, ada hasil proses peminjaman, maka ada formulir. Nah, misal ini peminjaman, outputnya adalah bukti peminjaman. Bukti peminjaman ini akan menjadi input di proses pelaporan. Kemudian akan menjadi laporan peminjaman yang menjadi input bagi kepala koperasi. Atau outputnya berupa laporan angsuran yang menjadi input bagi kepala koperasi. Jadi ada dua input dari proses pelaporan ini, ada laporan peminjaman dan laporan angsuran yang bisa menjadi input bagi kepala koperasi. Biasanya laporan itu untuk digunakan kepala koperasi untuk evaluasi seperti itu. Jadi kalau ini inputnya, kalau yang masuk ini berarti inputnya, kalau ke sini berarti outputnya, ada input ada output. Jadi alirannya itu aliran panah-panah ini menunjukkan aliran data input dan output ya. Nah, DFD itu juga ada level-levelnya ya. Level yang paling rendah itu adalah level 0 atau yang namanya adalah konteks level. Konteks level itu adalah sistem secara umum ya, atau secara keseluruhan. Bagaimana sistem itu berinteraksi dengan entitas.
start dari awal ya. Misalkan ini secara umum atau secara sederhananya itu admin ini akan ada 3 entitas ya, atau 3 aktor. Ini di sini adalah orang ya. Ada admin, ada staff, ada student. Nah, di sini admin itu melakukan login ke portal kehadiran ya. Kemudian portal kehadiran memberikan output, yaitu adalah merespon ya, berupa respon kepada admin. Staff juga demikian. Staff melakukan input atau berupa login ke portal kehadiran, kemudian portal kehadiran ini akan memberikan respon kepada staff. Begitu halnya juga dengan student, sama ya. Nah, juga ada DFD level 1. Jadi ada level 0, level 1. Nah, level 1 ini kan ada input, proses 1, proses 2, output. Nah, kemudian di breakdown lagi, proses 2 ini bisa di breakdown lagi menjadi proses 21, 2.1, 2.2, 2.3. Sehingga bisa dikatakan kalau level 1 DFD itu lebih detail daripada konteks level DFD atau level 0. Jadi mendetailkan sebuah proses. Kalau proses ini bisa didetailkan lagi, proses 2.2 misal, didetailkan lagi, itu juga bisa menjadi level 2 ya. Level 2 DFD. Jadi kalau lebih di breakdown lagi akan menjadi lebih detail. Berarti levelnya akan banyak. Menjadi sub proses ya. Nih. Ya, ini penjelasannya. Kalau level 0 itu hanya menggambarkan sistem secara basic ya. Secara umum lah, secara sederhananya. Kemudian kalau DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output saja. Kalau level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Kemudian yang terakhir, level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Jadi kalau level 1 itu lebih detail lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini BPMN Gateway yang sudah saya jelaskan di awal. Tadi kan ada exclusive decision sama parallel execution ya. Yang di awal tadi yang bentuknya bola ketupat, kalau exclusive itu apa? Di tengahnya ada apa kalau exclusive decision? Bentuknya tadi. Kalau paralel? Plus. Ya, plus ya. Nah, selain itu ada exclusive decision dan reward and repetition. Nah, yang tadi yang X ya, ketupat X itu mengevaluasi keadaan proses bisnis berdasarkan kondisi, memecah aliran menjadi salah satu dari 2 atau lebih jalur yang saling berhubungan. Lihat di perjabangan kondisi ya, kalau exclusive decision. Kemudian ini contohnya. Jadi misalkan ada invoice yang diterima, kemudian invoice-nya dicek ketidakcocokannya ya. Nah, ada proses pengecekan di sini. Nah, no mismatch berarti sesuai ya. No mismatch itu berarti sesuai. Kalau sesuai berarti post invoice. Kalau tidak ada yang tidak sesuai tapi bisa diperbaiki, maka dikirim ulang ke customer-nya, invoice-nya. Nah, apabila ada ketidaksesuaian tetapi tidak bisa diperbaiki, maka invoice-nya di-block. Itu
Lalu terakhir adalah part invoice. Jadi invoice-nya itu disimpan atau nantinya dibuat untuk review ya, untuk direview lagi. Part invoice itu pokoknya disimpan ya, invoice-nya yang sudah ada, dan sehingga invoice itu bisa terhandle. Pada akhirnya invoice terhandle. Contohnya, kemudian ada parallel execution secara bersamaan. Jadi ini ya langsung ini, execute, selesai. Nah, kalau exclusive decision itu memecah aliran proses menjadi satu atau lebih aliran. Contohnya, kayak sudah ini ya, memecah alirannya. Misalkan ini adalah kalau exclusive decision itu di tengahnya adalah bulatan. Misalnya melakukan survei produk. Misalnya ada kepuasan terhadap produk A, maka add to product email list. Jadi kalau sudah melakukan survei, kemudian dipecah menjadi 3. Kemudian ketika puas terhadap produk A, maka produk A itu akan didaftar untuk dibeli ya. Kemudian kalau puas terhadap produk B juga dimasukkan ke list atau dimasukkan ke keranjang gitu ya. Kemudian kalau tidak puas dengan produk A, maka send voucher. Nah, kemudian ada reward and reputation. Reward and reputation itu adanya proses pengerjaan kembali atau pengulangan dalam proses yang sama. Contohnya ini. Nah, ini ya. Ini ada pernyataan dari seorang menteri itu diterima, kemudian ada tanda tangan dari menterinya, kemudian diinvestigasi pernyataan tersebut. Nah, setelah itu ada ini. Kalau yang reward reputation ini juga simbolnya itu X ya, cuman bedanya adalah prosesnya. Kalau ini prosesnya pengulangan. Nah, dari sini misalnya sudah direview ya, review respons menterinya. Nah, lalu kemudian respon not approved, jika tidak disetujui maka kembali lagi ke pekerjaan ini. Ini hampir sama dengan decision hampir sama dengan decision ya, untuk pengulangan pekerjaan. Kemudian respon approve dan ada korespondensi dari menteri, seperti itu. Oke, udah selesai materi hari ini. Apa ada pertanyaan dulu?